Okay, good. So today we will cover place and manner of articulation. I expect you already prepared yourself with the material, and I expect you still remember what you have prepared. So let's begin with the place of articulation. Sorry. Wonder how, I wonder why. So yeah, place of articulation. What do you understand about place of articulation? Sepengertian kalian, place of articulation tuh apa sih? Place itu apa? Penempatan. Tempat. Articulation. Penempatan. Pengucapan. Iya. Artikulasi. Tempat Ya, jadi pengucapan. place of articulation artinya Tempat pengucapan suatu suatu apa? abjad atau Artikulasi. abjad ataupun pengucapan suara. apa sih namanya ini? Artikulasi Fonetik. konsonan. Ya, jadi place of articulation adalah tempat di mana artikulasi atau tempat di mana suara diartikulasikan. You know, articulate is the process of producing the sound, right? So that's articulate. Okay, so we will learn the place of articulation first, and after we will learn manner of articulation. So let me share a screen for you. Larita. I wonder how, I wonder why. Got a blue sky and I know that I can. So okay, today okay. Can you see the PowerPoint I share you on your screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So today we will cover okay, well, last week, previous week, we already covered phonetic transcription, right? And then for today's meeting, okay. So for today's meeting, we will cover distinctive features. In distinctive features, it covers place of articulation, manner of articulation, and voicing, right? So first of all, we will talk about a place of articulation. Ini yang kemarin ya, yang phonetic transcription. Ya, ini dia. Distinctive feature yang pertama yaitu place of articulation. Tadi seperti kita ketahui, place of articulation maknanya adalah that we will learn the place where the articulation is produced. So if you have a look on the picture there, udah bisa dilihat ya. So we have labial, dental, alveolar, post-alveolar, palatal, velar, uvular, pharyngeal, epiglottal, and glottal.
So this is the places of articulation. Kalau saya coba share screen sebentar ya. Saya escape dulu. Stop sharing. Kalian sudah download aplikasi, sebentar, saya jadikan diri saya. Cek sound, cek. Okay, here. Oke. Saya akan share screen di sini. Screen. Start now. And here we go. Ya. Ini sama dengan gambar yang tadi ya. Bisa dengarkan suara saya? Yes, ma'am. Bisa, Oke, good. Jadi kalian sudah udah download aplikasi ini? Yang saya kasih tahu 2 minggu yang lalu? Iya, ada 3 kalau nggak salah, Mem. Sudah, Mem. Ya, ada 3 aplikasi kan, salah satunya adalah ini. Kalian sudah melihat aplikasi ini sebelumnya setelah kalian download? Nah, ini yang mana, Mem? Yang fonetik atau yang phonemes atau yang mana? Bentar. Ini yang phonetic lips, yang ini. Oh, oke. Oke. Ya. Kalian boleh lihat di screen kalian dulu sekarang sebelum nanti di rumah kalian bisa belajar lebih lanjut bagaimana sih memakai aplikasi ini dan bagaimana aplikasi ini sangat menolong kita untuk mempelajari phonology, phonetic and phonology, and then it will also help us to have correct pronunciation. Oke. Jadi tadi di sini kita punya ini gambar rongga mulut kita ya. Oke. We have apa ini keterangannya. Yang nomor satu itu dental. Nah, dental itu apa sih di bahasa Indonesianya? Gigi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menyebutkan place articulation, kalian nggak bilangnya tooth atau teeth gitu ya. Bilangnya apa? Dental. Jadi kalau ada suara yang diproduksi di daerah gigi itu dental sound gitu kan. Ini kita kenalan dulu sama mulut kita gitu ya. Sebelum kita lebih jauh mengenal apa yang mulut kita bisa lakukan untuk bahasa. Oke. Ya, kemudian di depannya dental itu di sini nggak disebutkan ya. Coba. Nah, yang warna merah itu apa? Lips. Bibir. Lips. Ya, bibir, lips gitu. Ya, kan itu udah ada gambarnya di bawah ya. Nah, dalam bahasa fonetik kita menyebutnya apakah lips? Labial. Kita menyebutnya labial. Oke. Jadi kita mulai berkenalan dengan place of articulation kita, tempat artikulasi pada mulut kita dari bagian depan. Yaitu yang pertama adalah Labial. Oke. Karena labial ada 2, maka
ketika suara diproduksi oleh dua labial seperti huruf, bisa dengar nggak? B, P, B, M. Coba B, saya, P, M. sebentar ya, saya mute. N. Unmute. Oke. Dengar nggak? Dengar, Mem. Dengar, Mem. Apa suaranya? Dengar. Gitu ya. Suara aplikasinya nggak ada, suara memnya ada. Suara mem. Suara saya ada gitu. Kalau suara aplikasinya nggak masuk. Nggak Enggak. masuk. Nggak masuk, Mem. Nggak masuk ya. Oke, so it's p gitu ya. Saya minimalis lagi. Nah, ketika kalian melihat p gitu di sini kan, ini diproduksinya di bibir, maka namanya bilabial. Kita bisa lihat di B, sini. labial. Nah, ini ya. Konsonan, P itu kategori konsonan. Oke, by the way, sekarang masih belajar place of articulation pada konsonan, oke? Oke, Mem. Ya. Nah, ada contohnya stop, stop gitu ya. Stop. Support. Support. Ini bisa kalian lihat cara membacanya yang di ungu di bawah itu support. Top. Kemudian top. Program. Pull. Program. Pull, Push. Gitu ya. push, H. Ya, ini adalah suara-suara yang dihasilkan oleh Oke. salah lagi nih konsonan P. Nah, sekarang selain P yang dihasilkan oleh bilabial adalah B, P, ya. Kita ada P dan B. P dan B sama-sama dihasilkan oleh bilabial. bilabial. Kalau kalian lihat pada gambar, perbedaan antara P dengan B ketika kita mengucapkannya. B. Kalau- Kalian lihat gambar ya. Oh, Kalian lihat gambar dulu, kemudian kalian kasih tahu saya apa bedanya pelafalan P dengan pelafalan B pada place of articulation kita. Look at this. 1, 2, 3. This is P. P. B, Dan ini adalah P. B, Saya ulangi. B. Ini B. Apa bedanya B. di gambar itu? Agak ke Suara yang keluar. Kita suara, Mem. Agak bos. Kalau pengucapan B itu like the air is out from your mouth, like that. Lihat di gambar. Lihat di gambar pada layar Anda. Ini P, B. ya. Ini P. P, gini. Kalau ini, B. apa yang paling signifikan di sana? Perbedaannya.
Tiga, tiga suara. Di Apa? Apa nama ini? Tenggorokan. Gorokan. Tenggorokan, ya kan? Bedanya apa? Kalau pada peh, di tenggorokannya simbolnya gimana? Oh, enggak ada getarannya gitu. Nggak ada getaran, lurus saja ya. Coba ini. Beh. Beh. Nah, ini kan digambar. Ada getaran. Sekarang kalian ketika kalian mengucapkan peh, kalian pegang tenggorokan kalian. Bah. Peh. Kemudian bilang beh, beh, beh. Apa yang berbeda? Agak getar mem. Kalau bah dia agak bergetar gitu. Tenggorokannya Yang mana five. yang bergetar? Getaran di tenggorokan. Tenggorokannya. Iya. Ketika kita menyebut huruf apa yang bergetar? B atau B? B. B. Nah, getaran pada tenggorokan ketika kita mengucapkan artikulasi, ketika kita mengartikulasikan bunyi, ketika terjadi getaran pada tenggorokan kita, maka suara itu dikategorikan suara voiced. Apa? Voiced. Ya. Oke. Sebentar. Gitu ya. Bentar, saya cari, saya pindah lagi. Display. Stop sharing. Partisipan. Saya jadikan. Tak mana ya aku? Masih? Ya. Sorry. Make a host. Yes. Mute. Oke. Saya pakai dua sound ini jadi mantul-mantul. Ya, sekarang yang ini saya mute. Oke. Tadi saya mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan PowerPoint kita lagi. Share here. Nah, secara keseluruhan inilah place of articulation yang ada di bahasa Inggris, oke? Jadi kalau misalnya kalian lihat di aplikasi yang kalian download, seperti pada EV Phonetic, gitu ya, atau yang lainnya yang kalian download, itu ada banyak sekali kan sound, tapi itu adalah fonetik secara keseluruhan. Yang mau saya kasih tahu adalah phonetic and phonology itu adalah ilmu linguistik yang bisa diaplikasikan pada semua bahasa. Paham? Jadi kalau misalnya kalian mau mengaplikasikan phonetic and phonology di dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Prancis, atau bahasa apapun, maka termnya sama. Karena ini adalah linguistic science-nya namanya phonology kan ya. Phono, suara, oji adalah ilmu-ilmu yang mempelajari suara.
Ya. Nah, karena kita fokusnya dalam bahasa Inggris, maka saya akan hanya memperlihatkan, akan menjelaskan tentang phonology dalam bahasa Inggris. Oke. Jadi nanti kalau seandainya kita menemukan yang lain-lain, ini kok nggak ada ya kayak gitu kan. Nah, itu bukan berarti sound itu tidak ada, cuma dia tidak ada di bahasa Inggris. You know what I'm saying? Jadi kita fokusnya pada fonologi dalam bahasa Inggris, oke? Oke, nah sekarang lihat. Jadi tadi setelah kalian melihat gambar mulut kita kan, dari row gambar mulut kita bisa kategorikan suara itu menjadi setidaknya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Maka ada 7 kategori suara jika dikelompokkan berdasarkan place of articulation. Jadi jika dikelompokkan berdasarkan tempat terjadinya artikulasi, maka suara itu hanya ada maka akan hanya ada 7 gitu ya, 7 kategori bunyi. Yang pertama adalah suara yang dihasilkan, bunyi yang dihasilkan di bibir atau kita sebut bilabial. Nah, dalam bilabial ini kita punya sound peh, beh, meh, dan weh gitu ya. Lihat kan, kalau kalian praktekkan, maka keempat suara ini terjadinya di bibir dengan variasi-variasinya sehingga dia menghasilkan bunyi yang berbeda gitu ya. Nah, kita bahas dari bilabial, dari peh. Tadi pada gambar kita sudah melihat ketika kita memproduksi suara peh, di sini kalau kalian lihat, tunggu dulu ya, kayaknya saya satu-satu dulu ya tempatnya ya. Nah, labiodental tadi apa? Labial? Bibir. Dental? Gigi. Artinya labiodental? Lidah gigi. Bibir bawah sama gigi atas bertemu. Bibir bawah sama gigi atas bertemu. Artinya suara yang dihasilkan di bibir dan gigi. Gitu ya. Maka untuk labiodental kita punya 2 sound. Apa itu? F dan V. V dan V. gitu. Ya kan? V dan V. Nah, seperti halnya peh dan beh, maka yang membedakan feh dan veh adalah Getaran. Voiceless sama voice. ya getarannya, voiceless sama voice, ya kan? Kalau dia voiceless, less itu tidak ada, gitu ya, berarti tidak ada getaran. Voice artinya bergetar. Jadi kalau bilang veh 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 itu, jadi kalau misalnya ini nih kesalahan yang paling sering dilakukan sama orang Indonesia. Coba saya mau tanya, kalian bilang YouTube video itu bagaimana? YouTube video. YouTube video. Video ya. Video dengan voice bergetar di leher kalian. Video, bukan video, apalagi video ya. You know what I'm saying? Nah, gunanya kita belajar fonologi ini biar kita punya awareness ketika kita mengucapkan sesuatu sehingga artikulasi kita nanti dampaknya pada pronunciation itu menjadi benar kayak gitu. Karena kita tahu terjadinya di mana ya. So we have v dan v untuk labiodental. Nah, sekarang kita bergeser pada dental. Dental apa dental? Gigi. 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 Nah, suara apa aja yang dihasilkan di gigi?
Se, sama Se za. dan sama se dan Kurang lebih ze kan. gitu ya. Za. Oke. Kemudian kita geser alveolar. Alveolar tuh di mana? Langit-langit mulut. Ujung. Ya. Lidah sama Langit-langit tuh langit. gede ya, dari belakang gigi sampai ke dekat anak kak tuh langit-langit semuanya. Jadi alveolar tuh langit-langit sebelah mana? Di bagian Di belakang. belakang Depan. gigi. Front part Bagian of the depan, roof of the Mam. mouth. Kalau Bagian di depan. mulut, alveolar itu di bagian depannya, langit-langit bagian depan. Tepatnya letaknya di Belakang gigi depan. belakang gigi depan. Ya, kalau belakang gigi belakang, kalau belakang gigi depan apa gigi? Oke. Ya. Gigi atas. Gigi atas depan gitu ya. Spesifik kan koordinatnya. Jadi alveolar itu letaknya langit-langit di atas langit-langit di atas gigi depan gitu ya. Gigi atas depan. Ya kan? Maka kita punya sound teh, dah, Da. se, ze, Ya. sama kan semua tempat terjadinya? Te, de, La. el. Semuanya sama kan terjadinya di alveolar? Sama. Sama. Oke, nanti yang membedakannya adalah mannernya. Nanti kita bicarakan mannernya. Nah, sekarang kita punya palatal. Apa itu palatal? Palatal itu Di langit-langit keras. Hah? lidahnya naik kemudian Dinaikin ke langit-langit. Iya, palatal itu pada di iya. langit-langit. Oh ya. Langit-langit ya. Ya. Kalau kita Iya, look oke. back here, palatal itu ini. Langit-langit. Oh, Letaknya ya. setelah alveolar kalau terhitung dari depan ya. Langit-langit tertinggi. Iya, langit-langit. Kalau kalian rasa langit-langit kalian pakai lidah, maka palatal itu yang keras itu ya. Oke. Nah, jadi suara yang dihasilkan di palatal itu suara apa? Sh. Apa? Tuh. Sh. Ch. She, S. je, S. J. ce, J. dan S. je, gitu ya. Dan dan nah ini glide ya, agak you like ini bukan ya, Iya. Oke. Yang Oke. Paham? paham, mem. Nanti kita lihat di aplikasi lagi nanti. Nah, sekarang kita punya velar. Velar itu di mana? Setelah langit-langit yang keras. Hah? Setelah langit-langit yang di keras tuh. Belakang. Langit. Langit-langit yang apa? Kalau palatal itu langit-langit yang keras, maka Lunak. velar Yang adalah lembut. yang Yang lembut. Lembut. Yang soft. Sekarang kalian sadar kan kalau langit-langit kalian tuh rasanya berbeda-beda teksturnya? Of course. Yes, ma'am. Ya. Jadi mulut itu bukan hanya untuk merasakan yang manis-manis dan pahit-pahit saja, tapi juga lidah kalian tuh bisa ngerasakan tekstur di mulut kalian tuh. Kan? Jadi velar itu adalah langit-langit di belakang palatal yang teksturnya Lunak. lembut ya, lunak gitu ya. Nah, suara yang dihasilkan adalah Oke. ke, Ke. dan Ke. itu n ada cantolannya itu ngeh gitu ya.
Ya. Nah, sekarang kita pindah pada bagian yang paling belakang, yaitu glottal. Di mana glottal itu? Kerongkongan. Di belakangnya Di laring. Ya di dekat kerongkongan Paling kita ya. akhir. Ya. Paling akhir. Nah, suaranya apa? Hah. Jadi kalau kalian bilang hah itu keluarnya dari leher ya. Hah. Ya. Oke. Sekarang paham kan tempat terjadinya? Nah, kalau sudah paham, kita pindah pada manner-nya. Apa tadi manner? Manner itu apa sih? Lebih ke caranya sih. Ya, manner itu cara ya. Cara. Ya. Jadi kita balik lagi ke manner pada sound bilabial. Pada sound bilabial kita punya oke, sebelum kita ke soundnya, kita kenalan dulu sama manner. Jadi manner itu basically terdiri dari stop, fricative, affricate, nasal, liquid, and glide. Kayak gitu. Nanti, jadi saya nggak mau kalian menghafalnya, tapi kalian cukup memahaminya. Jadi nggak perlu hafal. Stop itu apa sih? Just know what happened when the sound stop. Then it's the most important ya. Nah, selain itu di setiap manner itu untuk stop sendiri atau fricative sendiri, affricate sendiri itu terdiri dari 2 sound. Ada yang voice dan ada yang voiceless. Jadi ada stop voiceless, ada yang stop voiced, gitu kan? Nah, kita lihat satu-satu tadi. Ini udah ya yang bilabial. Maka peh dan beh itu kategorinya stop. Kenapa disebut stop? Karena apa? Karena udara Nggak bisa yang dikeluarkan disambung. cuma sekali dan ujungnya nggak bisa diperpanjang kayak kayak i gitu, Mem. Ya, karena ketika kita mengartikulasikan bunyi peh dan beh, maka ada air yang diblok. Peh, gitu ya. It's either you block the air first and then you let it go, atau you let the air flow then you stop it, right? Seperti kata pub. Pub. Ya. P-U-B. Pub. Ketika kamu mau bilang peh-nya itu pertama, maka ada air yang kalian blok dulu sebelum huruf P itu keluar. Pub. Dan ketika kalian menyebut beh pada akhirnya, maka kalian harus memblok, menstop air yang mengalir dari mulut kalian. Makanya dihasilkanlah peh dan beh. Makanya manner-nya disebut stop. Oke? Nah, kemudian fricative. Fricative itu apa? Kalau dilihat dari contoh-contohnya, feh, beh, zeh, seh, seh, ze. Ini contohnya ini ya, yang horizontal nih, fricative. Ini contohnya nih. Asal dari tenggorokan berarti. Sekalian kalian sebutkan, kemudian kalian pikirkan apa persamaan dari cara pengartikulasian suara yang Berasal dari tenggorokan semuanya. Kalau dari tenggorokan tadi sebenarnya cuma ha ya, ha. Kalau place-nya kayak gitu. Ini kita bicara masalah manner-nya. Nah, manner ini berkaitan dengan bagaimana air flow, bagaimana udara mengalir. Kalau tadi stop, udara yang mengalir itu dihentikan, makanya disebut stop. Nah, kalau fricative, udara yang mengalir gimana? Coba kalian sebutkan.